Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Sandra Salon. Selamat sore, selamat malam ya. Kali ini saya buat tutorial smoothing rambut yang bekas keriting. Jadi bekas keritingnya ini sudah 3 bulan. Buat teman-teman yang bertanya, gimana dong Kak proses pengerjaannya itu? Proses pengerjaannya itu sama yang seperti smoothing yang gagal ya. Jadi di sini tetap juga saya cuci pakai conditioner supaya rambutnya itu enggak krus ya. Buat teman-teman semuanya, maaf ya suara saya lagi serak berhubung kondisi saya sekarang kurang fit ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, nanti boleh yang kurangnya boleh di komen di bawah, nanti saya balas. Saya gunakan di sini obat dari CBD Keratin yang resistan ya, yang resistan. Jadi kalau kita pakai obat yang resistan untuk semua jenis rambut itu kita harus basahkan, apalagi kalau rambutnya itu kering atau bekas warna. Jadi ini rambutnya bekas warna juga bekas dikeritingkan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ini rambutnya kan setengah yang keriting, bagian atasnya masih lurus. Sebenarnya sih udah banyak yang tumbuh ya, tapi dia nggak mau bagian atasnya diluruskan karena dia masih perdana customer saya. Jadi dia ragu, takut gitu. Padahal saya udah anjurkan untuk hasil yang lebih bagus itu harus dismoothing bagian pangkalnya, karena bagian pangkal itu patah-patah. Tapi dia nggak mau. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi kali ini saya smoothingnya sekalian pewarnaan rambut ya buat teman-teman semuanya. Pengolesan obatnya itu saya kasih obatnya jangan terlalu banyak sekali ya. Kenapa? Berhubung rambutnya kan itu bekas smoothing, terus baru bekas dikeritingkan. Jadi untuk menghindari rambut yang berbulu sama yang krus ya, jadi itu fungsinya saya basahkan. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di video saya, salam bergabung, salam kenal ya. Untuk di tutorial kali ini kita harus benar-benar lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Kenapa banyak orang gak mau mengerjakan rambut yang bekas keriting sama bekas warna? Karena tekniknya beda, nggak semua sama jenis rambutnya itu proses pengerjaannya sama ya. Jadi di pengolesan obat kita harus benar-benar hati-hati. Kalau dia kebanyakan nanti dia berbulu ya. Setiap orang smoothing yang bekas rambut keriting kebanyakan rusak. Jadi obatnya nggak boleh kebanyakan gitu ya buat teman-teman semuanya. Yang penting dia merata, sama seperti kalau kita makan terlalu kenyang. Jadi kita kan jadi males, bahkan bisa jadi kayak gimana gitu ya kan. Tapi kalau kita makannya itu kenyangnya udah pas, pokoknya pas deh, pasti enak gitu ya bawaannya. Sama juga seperti rambut. Jadi ini saya diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit baru saya cuci. Saya cuci tanpa conditioner. Saya hanya bilas sampai bersih supaya hasilnya itu nggak lengket-lengket ya obatnya. Tanpa conditioner, tanpa sampo. Jadi kita bilas aja sampai bersih banget, sampai airnya memang benar-benar jernih. Setelah itu kita di pengeringan juga harus hati-hati ya. Kenapa kebanyakan juga berbulu, berpengaruh dari pengeringan. Untuk di pengeringan kita harus pakai hair dryer yang normal, jangan yang terlalu panas. Kalau terlalu panas pas di pengeringan dia berbulu. Juga jangan sampai rambut itu kusut. Kalau bisa corongnya ke bawah ya, jangan sembarang-sembarang. Jadi di pengeringan juga punya teknik supaya rambut itu nggak kusut. Nanti kalau udah kusut dia susah untuk disisir, dia jadi patah ya buat teman-teman.
Usahakan di pengeringan juga hati-hati. Oke, di pencatokan saya gunakan suhunya itu 220 ya. Tetap 220, dan saya mencatoknya ikut sampai ke pangkal. Kenapa? Supaya hasil yang di bawah maksimal kencang dia ya. Walaupun dia yang saya catok, yang saya kasih obat bagian rambut yang bekas keriting, tapi saya mencatoknya itu harus ikut bagian pangkal supaya dia kencang pas penarikan ke bawah. Jadi di sini pencatokannya harus hati-hati, pelan aja turun ke bawah supaya hasilnya itu begitu selesai dicatok hanya sekali aja sudah mengkilat. Jadi ada teman-teman yang bertanya, Kak, untuk hasil yang lebih kilat itu dicampur pakai apa ya? Saya nggak ada campur. Yang untuk mendapatkan hasil yang kilat itu di pencatokan ya. Di pencatokan itu kita harus benar-benar dia hanya sekali aja ke bawah, tapi dia pelan. Jangan ada lagi yang terbang-terbang rambutnya. Kalau terbang-terbang dan kita ulang-ulang gitu, dia malah hasilnya menipis dan nanti dia mengembang. Ya, bukan di obat yang saya campur apa di sini enggak ya. Tapi di pencatokan itu memang inti paling utama. Inti yang paling utama di pencatokan step 1. Jadi buat teman-teman, di sini setelah saya udah selesai pencatokannya, saya color dulu ya. Saya color. Tapi saya nggak ada ini kemarin pas bikin wadahnya catnya, saya nggak ada video ya. Kebetulan saya buru-buru. Jadi saya kasih di sini warna coklat gelap seperti warna kopi ya, warna kopi, karena dia minta warnanya itu supaya lebih gelap lagi. Pertama saya kasih dulu colornya itu yang dari Miranda Professional ya. Saya gunakan dari situ. Ada yang warna kopi ya, yang agak-agak gelap. Terus campurannya dari CBD yang 9%. Kenapa? Kalau kita gunakan yang dari 12%, dia terlalu terang. Ya. Jadi pewarnaannya itu tadi saya sisirnya pelan-pelan, karena kalau bekas smoothing warna sama bekas keriting pas di pengolesan obat step 2 atau di pengewarnaan, jangan kebanyakan sisir, nanti dia malah mengembang ya. Setelah saya udah kasih warna, baru saya timpa dengan step 2 ya, langsung saya timpa ya. Saya timpa step 2, setelah udah kelihatan warnanya baru saya timpa dengan step 2 supaya hasilnya cepat nyerap. Sesudah itu baru saya cuci. Itu waktunya yang penting dia udah merata, udah masuk warnanya ya, udah masuk warnanya baru saya masukkan step 2. Saya tunggu sekitar 10 menit untuk penyerapan step 2, baru saya cuci. Dicuci pakai conditioner. Step 2 usahakan setiap step 2 itu harus kita cuci pakai conditioner supaya lembut ya. Jadi ketika saya udah selesai di pewarnaan, terus di pengolesan step 2, setelah pengeringan hasilnya udah bagus ya, hasilnya sudah lurus. Jadi ini hasilnya setelah udah selesai. Ini dia, jadi dia nggak rusak ya teman-teman ya, nggak rusak, bagus banget, lembut, pokoknya enak deh dilihat ya. Dia pun senang karena dia kira itu dia kalau nanti smoothing gimana, bagus nggak ya, dia takut. Tapi akhirnya hasilnya bagus, dia pun senang sekali. Karena awalnya dia takut smoothing, takut keriting ya, takut jadi malah lebih gosong. Jadi itu makanya dia bilang, nanti rusak, saya takut gitu. Tapi akhirnya setelah bagus, dia bilang dia senang sekali ya. Saya rapikan ujungnya, bagian yang gak rapi paling ujung itu ya, biasanya itu ada yang agak keriting halus, ada yang ujung-ujungnya itu
kayak pecah gitu ya. Itu boleh kita rapikan supaya hasilnya itu lebih jatuh lagi. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya kalau kita rapikan bagian ujungnya untuk membuat hasil yang lebih maksimal. Ini untuk di pencucian nanti setelah 3 hari udah bagus banget. Jadi ini dia ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya bagikan buat teman-teman semuanya bisa segera dilaksanakan. Nggak takut-takut lagi ngerjain bagian yang pewarna, ngerjain yang bekas keriting. Kalau biasanya teman-teman takut rusak, takut malah gosong. Kalau dengan teknik seperti ini enggak bakalan. Tapi kecuali teman-teman saya udah bagikan seperti ini, tapi yang dikerjakan nggak seperti itu. Kalau rusak itu bukan urusan saya ya. Jadi saya bagikan yang benar-benar saya kerjakan, yang benar-benar yang itu yang selalu saya gunakan. Eh, jadi bukan cuman satu ini aja yang udah saya kerjakan. Sudah banyak orang yang hari ini keriting, besok smoothing, saya udah kerjakan ya. Hari ini warna, besok saya smoothing juga udah saya kerjakan. Udah beberapa. Cuman untuk buat video kadang harus gimana ya, harus fokus, harus konsentrasi. Nanti kalau hasilnya nggak bagus kan nggak enak gitu. Kalau rame juga kadang saya nggak fokus bikin video. Padahal banyak kalau pas rame gitu banyak yang bekas warna, rambut-rambut yang krus, smoothing. Tapi ya buat video itu harus benar-benar mood ya, harus benar-benar memang bagus, waktunya juga memang benar-benar kita persiapkan gitu. Jadi setiap model yang saya buat itu murni semua pelanggan. Jadi teman-teman semuanya juga bisa melihat ya. Oke, buat teman-teman yang udah ngerasakan manfaat dari video-video saya, boleh di-share. Atau yang belum subscribe boleh di-subscribe dong, supaya saya lebih semangat lagi buat videonya gitu ya teman-teman ya. Supaya kita sama-sama sukses, sama-sama berhasil. Oke, selamat malam. Ini dia hasilnya ya. Semoga sukses, semoga berhasil, sukses selalu. Bye bye.